Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik kawan-kawan yang kami hormati dan yang kami banggakan, perkenalkanlah nama saya Zamzam Multaza Musabani, NPM 193507-008. Nama saya Egy Yusran Hafiz, NPM 1935070075. Perkenalkan, nama saya Aldi Restu Maulana dengan NPM 1935070023. Nama saya Muhammad Johari Firdaus, NPM saya 1935070086. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asrul Rafli dengan NPM 1935070039. Perkenalkan, nama saya Rati Amalia Tipa Putri dari kelas Pembangunan Politik B, NPM 193507056. Nama saya Ahya Itasiomi Fatalani dengan NPM 1935070082. Saya Karisa Ulianinka dengan NPM 1935070045. Baik kawan-kawan yang kami hormati dan yang kami banggakan, kita di sini akan membahas satu buku terkait perbandingan politik dalam mata kuliah perbandingan politik Damian Kingsbury yang secara eksplisit memberikan gambaran eksponensial satu pola hubungan masyarakat dengan negara guna terwujudnya satu pembangunan politik yang berkelanjutan. Nah, salah satunya adalah submateri yang berisi gambaran esensial terkait struktur dan agen dalam ruang lingkup konstruksi politik. Nah, yang ini akan kami bahas, yaitu materi terkait hubungan struktur dan agen atau lembaga dalam skup ruang lingkup politik. Dalam buku Political Development tersebut, Kingsbury memaparkan secara sistematis mengenai struktur dan agen dalam konstelasi politik. Tesisnya dimulai dari suatu abstrak. Terkesan agak semu memang ketika kita membahas struktur dan agen serta korelasinya dengan pembangunan politik. Padahal struktur dan agen adalah bagian paling fundamental yang mempengaruhi institusi politik, mulai dari kebijakan politik, pembangunan politik, korespondensi ekonomi dan politik, serta hal penting lainnya. Mari kita kerucutkan lebih spesifik kawan-kawan dalam konteks struktur dan agen atau lembaga serta hubungannya dengan pembangunan politik. Yang harus digarisbawahi di sini adalah mekanisme dialektika yang selanjutnya akan membentuk pola-pola terstruktur dan korelatif antara ekonomi dan politik. Struktur menghendaki keinginan politis yang mesti mempertimbangkan lingkungan, hubungan, dan keterkaitan atau struktural, sehingga batasan yang dibenturkan akan terfragmentasi dalam kata rasional dan irasional. Sementara agen atau kelompok berkaitan dengan lembaga suprastruktur atau infrastruktur politik dalam roda pemerintahan yang mengafirmasikan pikiran politis rakyat tersebut. Ya, kawan-kawan yang kami hormati, marilah kita mencoba membuat satu kontekstualisasi dari inti materi terkait, yaitu struktur dan lembaga. Kami akan mencoba membahas struktur dan lembaga yang berkaitan dengan vaksinisasi COVID-19 di Indonesia. Antara struktur dan lembaga memiliki pengaruh pada konstelasi ekonomi serta pembangunan politik di suatu negara. Dari data yang kami miliki, yaitu tulisan dari WHO, ITAGI, dan Kemenkes yang berjudulkan Vaksin Except in Indonesia, dengan sampling yang merata seluruh provinsi, maka kesimpulannya adalah 1,65% responden bersedia untuk divaksin dengan catatan disediakan oleh pemerintah secara cuma-cuma. 8% menolak dan 27% masih ragu-ragu. Hal ini dipengaruhi oleh tidak terbukanya struktur dalam tatanan informasi yang tersedia seperti keawaman terhadap jenis vaksin, informasi kapan vaksin akan tersedia dan profil keamanannya seperti apa. Pun dalam lembaga, mekanisme sosialisasi yang masyarakat terima itu masih kurang. Dari sekitar 74% masyarakat mengatakan tahu rencana pemerintah untuk melakukan vaksinasi, sedikit banyaknya mereka hanya mengetahui melalui siaran TV. Di mana fungsi pemerintah pusat dan daerah beserta lembaga legislatif yang seharusnya bertanggung jawab terhadap konstituennya. Kawan-kawan yang kami banggakan, pun begitu konteksnya ketika kita berbicara satu hal konseptual yang berkaitan dengan ekonomi. Pola-pola struktur dan lembaga sejauh ini belum terasa efektif untuk menjalankan edukasi kepada golongan agama tertentu. Pola pemahaman agama terkait bahan vaksin pun berbeda. Golongan Islam memiliki pemahaman untuk mengiyakan vaksin cenderung sedikit.
Berbeda dengan agama lain, dalam konteks ekonomi, 1/3 belum memutuskan untuk menerima atau menolak vaksin dan tingkat keraguan cenderung menurun seiring meningkatnya status ekonomi. Disinilah letak bahan evaluasi bagi pemerintah bahwa ruang lingkup struktur dan lembaga dalam dunia politik itu belum teraktualisasi dengan baik. Itulah konklusi dari komparasi argumentasi yang kawan-kawan tadi sampaikan. Selain dari tercipta satu disparitas orientasi antara struktur dan lembaga, dalam masalah ekonomi pun demikian. Fluktuasi keinginan masyarakat menengah ke atas jauh lebih regresif dari masyarakat miskin tentunya, belum lagi dibenturkan dengan masalah agama yang tadi disampaikan oleh kawan saya. Ketidaktahuan serta ketidakjelasan bahan ditambah pemikiran konservatif membuat orang-orang muslim memiliki tingkat keinginan yang rendah untuk divaksinasi berbanding terbalik dengan agama yang lain tentunya. Nah, ini tentunya akan sangat berbahaya dan juga sangat berpengaruh pada pembangunan politik jika tidak dicarikan jalan solutif dan juga alternatif dari seluruh problematika yang ada. Terima kasih. Ciptakan hubungan kolaborasi antara struktur dan lembaga agar masyarakat Bisa Menerima vaksin semuanya. Vaksin hebat. Indonesia selamat. Jangan lupa pakai masker.